waspadai, rasa aman dan puas. Ya, waspadai, rasa aman dan puas. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Alkitab kita dan kita akan membaca secara responsoria atau bergantian dari kitab Amos pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sudah menemukan Amos pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Rasa tentram yang semu, itu judul perikopnya dalam terjemahan baru edisi kedua. Saya akan baca ayat 1 dan ayat yang terakhir ayat 8 kita bersama-sama. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan. Yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjunta itu bersama-sama. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya, aku akan menyerahkan kota serta isinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di sini dimulai dengan kata celakalah orang-orang yang merasa aman, ya, merasa aman dan dikatakan merasa tentram. Berarti ini adalah kerajaan Israel dan Yehuda, dua-dua jadi kesatuan. Celaka, kenapa celaka? Karena dengan merasa aman dan tentram, maka tidak ada kewaspadaan. Kalau kita melihat gambaran rasa aman di sini, luar biasa bukan? Kalau kita melihat ayat yang ketiga, menganggap jauh hari malapetaka. Kemudian ayat 4, berbaring di tempat tidur dari gading dan berjuntai dan duduk berjuntai di ranjang. Kemudian ayat yang kelima, bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus. Ayat yang ke-6, yang minum anggur dari bokor berurap dengan minyak yang paling baik. Tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Berarti mereka ini saking amannya tidak peduli dengan keadaan sekitar. Di dalam masa-masa yang cuaca begitu panas, saya melihat ada perubahan situasi di jalanan, baik itu di jalanan permukiman maupun di jalan raya. Nah, terutama yang saya mau mengatakan di sini di permukiman. Kenapa? Begitu orang pulang dari luar, langsung masuk kamar, nyalakan AC.
Nggak peduli lagi ada orang yang lewat, nggak peduli lagi apakah ada kecelakaan di depan rumah, di jalanan pun demikian. Dan dia merasa nggak ada masalah, karena apa? Dia sudah tentram. Sambil mungkin ya baca-baca berita atau nonton video, minum kopi, mungkin sudah nggak ada pergumulan barangkali. Kira-kira seperti itulah rasa aman dan rasa puas. Tapi sesudah itu apa yang terjadi? Bisa terjadi kejutan-kejutan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, secara latar belakang, apa yang kita perhatikan di dalam kitab Amos ini adalah keadaan orang Israel yang pada waktu itu sangat tentram dan sangat diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka percaya bahwa kekayaan material mereka itu adalah karena mereka layak diberkati oleh Allah. Jadi mereka itu merasa karena mereka benar, maka mereka diberkati. Sehingga kerinduan dan ketaatan kepada Allah menjadi lenyap. Kalaupun mereka beribadah, itu hanya ibadah yang sifatnya ritual saja. Apa artinya ritual? Itu mengikuti aturan-aturan ibadah, tata cara ibadah. Tetapi tidak ada lagi persekutuan dengan Tuhan. Salah satu gambaran kecil kalau kita melihat di pasal yang kelima, mulai ayat yang keempat. Saya tidak buat di situ. Di situ ada satu catatan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Janganlah kamu pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan menyeberang ke Berseba. Betel itu menjadi tempat yang dikultuskan karena apa? Ada perjumpaan pribadi antara Yakub dengan Allah di sana. Dan itu menjadi seperti tempat keramat. Gilgal itu adalah tempat orang Israel yang lahir di padang gurun, setelah menyeberang di situ diadakan penyunatan. Dan Berseba itu adalah tempat yang sangat subur. Dan di tempat-tempat bersejarah itu ada ibadah, tetapi hanya sebagai rutinitas. Mereka tidak mengetahui bahwa hukuman Allah akan segera dijatuhkan kepada mereka, seperti yang dikatakan tadi pada ayat yang ke-8 yang kita baca. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, akibat dari rasa puas dan aman yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu, muncullah kedamaian yang palsu. Kedamaian yang palsu atau kedamaian yang egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ibadah sebagai rutinitas dan kepercayaan terhadap diri sendiri, tidak lagi percaya kepada Tuhan walaupun masih menyebut nama Tuhan, walaupun masih berkata bahwa kami diberkati oleh Tuhan. Itulah yang terjadi. Apa yang membuat mereka merasa puas? Karena mereka sedang diberkati oleh Tuhan. Makanya Tuhan murka terhadap mereka dan diperingatkan oleh Nabi Amos supaya mereka tidak hanya sibuk dengan ibadah-ibadah yang rutin. Saya pernah mendengarkan seorang pemudi, sudah lebih dari 20 tahun lalu di daerah Kampung Durian. Jadi kalau pada hari Minggu, dia sudah pulang ibadah, dia merasa sudah bebas. Jadi aku sudah beribadah, sesudah itu aku mau kemana, jadi dia merasa sudah membayar hutang, sudah melakukan kewajibannya. Mau buat apa dia sesudah itu, bagi dia tidak masalah. Yang penting hari Minggu itu harus ke gereja dulu, hanya sebagai kewajiban. Dan orang tahu, kawan-kawannya tahu akan hal itu. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, rasa aman dan puas itu dapat membuat yang pertama, seseorang atau sekelompok orang makin mendekat
kepada Tuhan karena menyadari bahwa hal itu berasal dari Tuhan. Menyadari. Atau menjauh dari Tuhan karena menganggap hal itu merupakan hasil usaha atau kemampuan dari diri sendiri atau merasa layak. Yang kedua inilah yang terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu. Bisa terjadi dari dua sisi. Sama seperti orang menghadapi masalah. Ada yang menganggap itu adalah cara Tuhan untuk menegur dia, tapi ada orang menganggap itu adalah hukuman Tuhan. Jadi rasa aman bisa justru membuat orang mendekat kepada Tuhan. Karena dia apa tadi? Menyadari bahwa hal itu berasal dari Tuhan. Bukan dari hasil usahanya, tetapi yang kedua ada yang merasa dia sudah di atas angin. Dia merasa dia sudah layak, dia merasa sudah berkenan. Jadi akhirnya tanpa disadari dia jauh dari persekutuan dengan Tuhan karena menganggap semua yang dilakukannya itu adalah hasil jerih lelahnya. Karena itu hendaklah rasa aman dan puas didasari oleh rasa cukup dan kesadaran bahwa semua berasal dari Tuhan. Amin. Udah jelas ibu-ibu? Udah? Kok takut menjawab? Ya kalau sudah jelas mau bilang apa lagi kan gitu ya. Ya kalau dari lihat senyum-senyumnya saya lihat nampaknya sudah nangkap semua ya. Ya tapi masih ada sedikit lagi ya. Ada satu ayat yang sangat luar biasa bagi saya. Di dalam Amsal 30 ayat 7 dan ayat yang ke-9. Amsal 30 ayat 7 dan sampai ayat 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Inilah yang disebut dengan contentment, merasa cukup atau puas. Atau kata lain itu adalah pas-pasan. Tapi jangan pas-pasan yang diplesetkan ya. Pas lapar ada yang ngantar makanan. Bukan itu ya. Itu bukan pas-pasan namanya. Pas haus, tiba-tiba ada yang ngajak minum. Bukan. Ini adalah satu sikap menjaga perilaku. Sampai membuat rangkaian doa seperti ini, janganlah berikan kepadaku kemiskinan. Kalau sampai di situ saya rasa semua pasti mau. Betul? Tapi maukah ibu-ibu melanjutkan, jangan berikan aku kekayaan? Agak susah juga diajak kerjasama ya. Ya kalau nggak dikasih kemiskinan, nggak dikasih kekayaan, apa lagi yang kurang? Berarti tersedia, cukup. Itu artinya. Tetapi rupanya yang dihindari, yang dikhawatirkan oleh penulis Amsal ini, dia menjaga hatinya. Ada kemungkinan, ada kecenderungan, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu.
Jadi rupanya kalau orang puas bisa menyangkal keberadaan Tuhan. Bukankah itu yang seringkali dilontarkan oleh kaum ateis? Mereka berkata, kami tidak percaya ada Tuhan, kami bisa mengatasi masalah kami bisa hidup senang. Kalian yang beragama kok susah? Menyangkal Tuhan. Kalian beragama kok miskin, bodoh. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Berarti di sini dia hanya perlu kecukupan. Tidak miskin, tetapi juga tidak kaya. Ada 3 hal yang mau kita renungkan dalam waspadai rasa aman dan puas. Kenapa ini sangat penting? Agar kita tidak kehilangan peluang atau kesempatan. Karena apa? Kalau orang sudah aman dan puas, dia tidak berpikir lagi melakukan hal yang lebih, hal yang lain. Kemudian supaya kita membuat kita terhindar dari kejatuhan. Mendorong untuk tidak berhenti berjuang. Tahun 2010 waktu mulai ada penerbangan satu maskapai dari Medan langsung ke Surabaya. Kebetulan kami ada reuni alumni di Malang. Disitulah pengalaman saya yang disebut dengan turbulensi. Sebanyak 3 kali. Setiap terjadi turbulensi, spontan semua orang yang di pesawat itu berdoa menurut iman dan kecepatan masing-masing. Ya. Karena seketika langsung berdoa. Ada seorang dari jemaat kami, lama dia kalau pergi ke luar kota, dia ajak ke Jakarta, paling susah karena apa? Dia takut sekali naik pesawat. Tapi ketika putrinya kuliah di Australia, dia pergi ke sana, sekarang sudah aman. Lalu dia cerita sama saya, anaknya yang paling kecil, kalau turbulensi katanya malah senang. Enak katanya gitu. Untuk anak remaja, turbulensi itu tidak menakutkan. Tapi saya bilang, paling karena ada juga bapaknya di sampingnya. Ya. Rasa aman bisa membuat orang di pesawat tidak waspada, tertidur, bahkan bisa jadi korban pelaku kejahatan. Kita lihat yang pertama. Waspadai rasa aman dan puas agar tidak kehilangan peluang atau kesempatan. Efesus pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 16. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Bangun. Jangan merasa sudah tersedia semua, bangunlah. Ada yang bisa dilakukan. Karena itu perhatikanlah, ini dia. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi kalau orang sudah merasa nyaman, dia tidak perlu orang lain tidak perlu bagi dia. Dia perlu berpikir, memperhatikan cara dia hidup. Karena hidup yang baik, yang benar itu harus juga berguna kepada orang lain. Kalau kita tidak sedang membutuhkan orang, mungkin orang sedang membutuhkan kita. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Perhatikan, karena apa? Hari-hari ini jahat. Jangan pikir kalau kita sudah punya semua, maka tentramlah semuanya. Belum tentu. Hari-hari ini jahat. Kenapa? Karena iblis adalah musuh yang tidak pernah tidur. Iblis adalah musuh yang tidak pernah mengaku kalah. Jadi kalau kita tidak bangun dan tidak bangkit, maka kita akan ditelan. Kita akan dikalahkan. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Sudah bergunakah? Sudah berfaedahkah? Atau kita sudah merasa cukup? Karena semua sudah tersedia.
Waktu tidak mungkin kembali atau terulang. Dan kesempatan belum tentu datang 2 kali atau lebih dari 1 kali. Ketika kita punya peluang untuk melayani, maka kita melayani. Saya pernah bertemu dengan seorang di Surabaya yang secara fisik sudah lemah. Lalu dia menangis, memang, dan dia tetap berdoa. Tapi apa yang membuat dia menangis? Dia bilang, dulu saya selalu dibujuk-bujuk supaya mau melayani, tapi saya tidak mau. Saya hanya bilang, ini waktu bagi saya, mumpung saya masih muda, harus cari uang sebanyak-banyaknya. Setelah dia dapat uang, dan memang dia dapat banyak uang, tetapi pada saat itu fisiknya mulai lemah. Lalu dia bilang, dia rindu mau melayani. Dia tetap berdoa. Ya, sampai saya pisah, kesempatan itu belum ada. Jangan sesudah tidak mampu, baru pengen membantu. Waktu bisa, tidak mau melakukan. Maka dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada. Apa yang bisa kita lakukan dalam waktu yang ada ini? Apa yang bisa kita lakukan? Karena tidak mungkin kesempatan selalu ada. Mumpung lagi ada. Jangan kalau nanti makanan, ya biasanya kan mumpung ya. Tanggal 29 sampai 31 kami retreat dari gereja ke Sidebuk-Debuk. Tempatnya di hotel. Jadi makanan itu prasmanan. Semua tersedia. Ada yang ngambil ini. Lalu ya saya pun tidak mau ketinggalan. Lalu dia bilang, ada seorang anggota gereja kami, ya kalau ini namanya Citamaru katanya. Saudara tahu kepanjangan Citamaru? Cina tak mau rugi. Ya. Jadi kalau saya apa? Batak Maru. Batak tak mau rugi. Ayo makan, ini udah dibayar. Karena udah dibayar, udah kenyang pun dimakan, habis itu barulah sakit perut. Karena apa? Tidak seksama. Tidak menggunakan kesempatan. Tapi untuk yang seperti itu, takut kehilangan kesempatan. Coba perhatikan di awal tadi, secukupnya. Ya. Jangan aji mumpung. Kalau aji Mas Said lain lagi ya. Perhatikan, belum tentu datang 2 kali. Jadi jangan sampai kita kehilangan peluang atau kesempatan. Lalu yang kedua, membuat kita terhindar dari kejatuhan. 1 Korintus 10 ayat 12 dan ayat 13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kalau kita baca perikop ini, Paulus memulainya bagaimana perjalanan orang Israel keluar dari Mesir. Mereka makan dari makanan yang sama, dari sumber air yang sama. Mereka juga menikmati semua, tapi banyak dari antara mereka justru jatuh di dalam dosa di perjalanan. Orang-orang Israel itu. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hal ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, karena ada di antara mereka masih hidup secara duniawi, karena memang Korintus itu adalah kota pelabuhan, kota perdagangan, banyak di sana orang-orang kaya. Tapi sebagian dari mereka ada yang menganggap bahwa kesukaran-kesukaran yang mereka alami secara orang Kristen itu seakan-akan Tuhan meninggalkan mereka. Dan di sini dipastikan oleh Paulus, pada saat kamu dicobai, Dia akan memberikan kamu jalan keluar. Kenapa? Sebab Allah setia. Jadi kalau terjadi bagi kita gejolak, bukan berarti Allah sudah meninggalkan kita. Dia sedang membentuk kita. Ini yang dimaksudkan di sini. Maka dimulai dengan siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Justru supaya kita jangan jatuh, Tuhan izinkan pencobaan itu. Karena di dalam pencobaan itu Tuhan hadir, Dia setia, Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi kita terhindar dari kejatuhan. Seperti saya katakan tadi, bagi orang yang merasa aman dan puas, dia ada kemungkinan untuk terjatuh. Orang yang berada dalam kemapanan atau ketentraman akan cenderung lengah. Betul? Ya. Termasuk di dalam perjalanan. Ketika jalan masih lurus, lagu-lagunya macam-macam. Begitu masuk jalan tikungan, langsung berubah jadi lagu rohani. Ya. Dan saya sudah pernah ada di dalam angkutan seperti itu. Ya. Begitu dari Medan Siantar sampai Tiga Balata, Tiga Dolok, masih semacam omongan tak apa-apa. Begitu masuk Perapat, langsung lagu rohani semua. Dia jadi sembrono. Kenapa? Dia merasa aman. Hati-hati. Hati-hati. Apa yang membuat kejatuhan itu ketika lupa? Ketika lupa bahwa dia sedang berada di tempat yang tinggi. Tetapi kalau orang mengalami goncangan, dia pasti berpegangan. Dia pasti berpegangan. Jadi perlu diberikan kepada kita ujian atau situasi-situasi yang seakan-akan membuat kita tidak merasa aman dan tidak merasa nyaman. Lalu yang ketiga, waspadai rasa aman dan puas untuk mendorong kita untuk tidak berhenti berjuang. Ya. Waktu saya kira-kira 12 tahun yang lalu mengurus SIM A. Jadi saya memutuskan ikut prosedur. Salah satu prosedurnya itu harus ada sertifikat. Lalu ada yang di Sampali namanya MSDC waktu itu, Medan Saving Driving Center. Setelah ujian teori selesai, lalu lalu praktek. Ada satu pernyataan dari trainernya yang saya tidak pernah lupa. Dia bilang, "Pak, orang yang mengalami kecelakaan itu kebanyakan adalah orang yang sudah mahir mengemudi." Coba renungkan. Betulkah itu? Orang yang paling banyak terjadi kecelakaan adalah kendaraan yang dikemudikan oleh orang yang sudah mahir. Iya.
Dan saya ingat sekali awal-awal saya mengemudi mobil, walaupun sudah berdoa pagi, berdoa lagi sebelum jalan. Sekarang masih, tapi tidak selalu. Saya akhirnya evaluasi bahwa itu adalah merasa sudah bisa, dan saya minta ampun sama Tuhan. Tetapi begitulah kecenderungannya. Ketika orang merasa dia kurang bisa, pasti dia bergantung, dia perlu bantuan. Dan semakin hati-hati. Pernyataan Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14, itu ada yang salah di bawahnya ya. Filipi pasal 3 ayat 13 dan ayat 14. Ketika Paulus mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya supaya aku menjadi serupa dengan dia. Ayat 13 dia mengatakan apa? Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Paulus pada waktu itu udah yakin akan pengenalan dia akan Kristus, soal keselamatan dia sudah jelas, dia mengerti, sehingga dia memberitakan Injil begitu gigih, tapi dia merasa belum sampai di tujuan. Maka dia katakan, tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi dia tidak memuliakan masa lalu. Kalau orang memuliakan masa lalu itu cenderung dia tidak maju lagi. Seperti memuliakan masa lalu, dia suka ceritakan, kalau dulu aku begini, kalau dulu aku begini. Lalu ke depan bagaimana? Tidak dipikirkannya lagi. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Secara pencapaian kerohanian, pelayanan, Paulus itu meskipun dia bukanlah murid Tuhan Yesus, bahkan dia penganiaya jemaat, tapi dia jauh lebih maju, lebih giat. Pernah dia berkata, aku lebih giat daripada rasul-rasul yang hebat itu. Dia tidak bicara sombong sebenarnya pada waktu, tapi dia sedang mengatakan dia sudah bekerja luar biasa. Karena dia menikmati, mensyukuri kasih karunia itu. Tapi pernyataan di sini bagi saya luar biasa. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Kalau orang sudah merasa pintar, terlebih merasa paling pintar, dia tidak mau belajar lagi dan dia tidak mau mendengarkan orang lain. Tapi kalau dia merasa aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri ke depan. Jadi kalau orang merasa sudah puas, sudah aman, berarti sudah sampai di situ saja. Sampai di situ saja. Nggak perlu lagi belajar, nggak perlu lagi berusaha. Tapi di sini kita melihat Paulus. Di sini dia tidak merasa, bukan berarti dia tidak bersyukur, tapi dia tidak merasa bahwa dia sudah mencapai dan tidak perlu lagi, dia hanya tinggal tenang saja. Tapi selalu dia melihat apa lagi yang bisa kulakukan, apa lagi yang bisa kulakukan. Mungkin ibu-ibu ada yang berpikir, ya aku kan sudah nggak muda lagi. Memang tidak mudah lagi. Tapi apa yang bisa dilakukan dalam situasi kita masing-masing? Waktu saya dulu kerja di namanya Koperasi Pegawai Negeri di Perdagangan Simalungun, ada istilah pegawai negeri yang dipelesetkan, yaitu MPP. Masa persiapan pensiun. Tapi kenapa dipelesetkan?
Karena orang-orang yang menjelang pensiun pada waktu itu pada sedih semua. Aduh, udah mau pensiun. Terus memikirkan mungkin penghasilan. Maka sampai dibilang, oh MPP ya, mati pelan-pelan. Padahal maksudnya masa persiapan pensiun itu harusnya dia pikirkan sesudah saya pensiun saya mau melakukan apa. Tetapi pada waktu itu kebanyakan orang, aku udah pensiun nanti gak dihargai orang lagi. Itu yang dipikirkan. Siapa lagi memberikan kesempatan kepada orang yang sudah pensiun? Pensiun itu kan masa baktimu di situ, tapi bukan berarti dalam hidup engkau pensiun. Sampai seperti itulah dulu momoknya. Jangan-jangan itu juga sekarang ini, maka diusulkan supaya tahun pensiun itu diperpanjang ya. Karena banyak yang MPP mungkin. Ya, ada di komplek kami satu STM, suami istri, tahun ini dua-duanya akan pensiun. Tapi 3 tahun lalu bapak itu sudah memikirkan apa ke depan. Karena dia dulu berlatar belakang STM, mengelas, dia sudah mulai. Dia bilang nanti kalau saya pensiun, sudah ada kegiatan saya. Padahal kalau dari sisi ekonomi, gaji pensiunnya itu sudah cukup bagi dia, anak-anaknya sudah bisa mensupport dia. Tapi yang dia pikir saya tidak mau diam, itu dia bilang. Jadi dia tidak merasa, oh saya sudah pensiun tenang-tenang aja, jalan-jalan aja. Dia tidak berpikir seperti itu. Dan juga tidak berpikir seperti tadi itu. Gak ada lagi arti saya. Siapa yang menghargai orang pensiun? Tidak seperti itu. Supaya orang melihat dia bahwa dia masih berkarya. Maka dikatakan oleh Paulus di sini, aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya masih punya skill, masih punya kemampuan. Saya akan gunakan ini. Itulah kata Bapak itu. Saya tidak mau diam. Bukan soal kebutuhan. Ya. Jadi walaupun sudah cukup, secara sudah mapan, sudah puas secara ekonomi, kalau masih ada yang bisa dilakukan, lakukanlah. Hasilnya bisa kita mendukung orang yang membutuhkan, keluarga kah, pelayanan kah, jangan hanya berpikir diri sendiri. Ya kapan lagi istirahat? Ada waktunya istirahat. Ada waktunya. Kalau tugas kita sudah selesai. Dan berlari kepada tujuan. Jangan pernah merasa, oh sudah cukup, sampai di sinilah. Mental sang juara adalah tidak berhenti untuk berjuang. Sebab karena ia akan tersisi jika ia berhenti berjuang. Saya pernah melihat cuplikan video, akhirnya saya simpan, tapi sangat singkat. Jangan senang dulu. Jadi ada orang di dalam lomba lari, karena dia dalam berapa kali keliling, dia selalu jauh terdepan, dia pikir dia sudah pasti duluan, akhirnya dia mulai santai. Tiba-tiba dia disalib hanya hitungan kurang dari 1 detik. Ya. Ada orang yang merasa karena dia sedang performanya tinggi, akhirnya dia tidak disiplin latihan. Akhirnya apa? Ketika bertanding, kalah. Makanya Paulus mengatakan, aku melatih diriku sampai kapanpun. Karena itu ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, marilah kita mewaspadai rasa aman dan puas agar tidak kehilangan peluang atau kesempatan. Kalau masih ada yang bisa dikerjakan,
Mari kita kerjakan. Kalau diberikan kesempatan untuk melayani, jangan bilang yang muda-muda aja. Kenapa? Kalau Tuhan berikan kesempatan, kenapa kita tidak mau? Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan jangan agar membuat kita terhindar dari kejatuhan. Dan yang ketiga, untuk mendorong kita tidak berhenti berjuang. Walaupun beda kekuatannya, tetapi kita tidak berhenti berjuang. Pada akhirnya, untuk mewaspadai rasa aman dan puas adalah harus selalu menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 11, ayat 13 sampai ayat yang ke-15, dikatakan demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi dia merencanakan semua menurut pikirannya. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat yang ke-15 kita baca sama-sama. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jangan merancang sendiri, merasa hebat, merasa aku punya pengalaman, aku punya ilmu, aku punya skill dan lain sebagainya. Kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Bisa habis seketika. Ini adalah satu peringatan bagi setiap orang. Dan di sini juga ada satu dorongan ketika kita merencanakan sesuatu. Jangan seperti orang Israel tadi, mereka merasa diri mereka sudah layak diberkati oleh Tuhan dan tidak berbuat apa-apa lagi, beribadah hanya rutinitas saja. Tapi di sini didorong, kami kalau Tuhan menghendakinya, kami berbuat ini dan itu. Jadi kita akan terhindar. Kalau masih ada yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Kalau sudah ada yang kita capai, jangan kita merasa aku sampai di sini. Tapi apapun yang masih bisa kita lakukan, marilah kita lakukan. Suatu saat pendeta tempat saya dulu pelayanan di kota Malang, karena dia meneruskan pelayanan itu, jadi yang digantikan itu sedang sakit. Waktu dia berkunjung, ini cerita dia, pendeta itu mengeluh, menangis. Dia bilang, apa lagi arti hidupku? Kalau dulu saya masih bisa berkhotbah, saya bisa bersaksi, saya masih bisa kunjungi jemaat. Waktu dia terbaring, sekarang gak ada lagi arti hidupku. Lalu pendeta yang mengunjungi, yang pengganti dia itu berkata, masih ada. Kalau Tuhan masih memberikan kamu, Bapak, hidup walaupun dalam kondisi seperti ini, pasti ada yang Tuhan mau Bapak kerjakan dan bisa kerjakan. Lalu dia bilang, apalagi yang bisa aku kerjakan, aku kan sudah tinggal berbaring. Dia bilang, lalu dia jawab, Bapak bisa berdoa untuk saya, mendoakan jemaat. Sebut nama-nama mereka. Pada saat itu yang dia sudah lama berbaring, tiba-tiba bisa duduk. Iya ya, masih ada rupanya yang bisa kukerjakan. Dia pikir kalau dia tidak bisa lagi seperti dulu ke berbagai tempat melakukan ini dan itu, dia pikir dia sudah tidak berguna. Baru dia sadar, dengan kondisiku ini masih ada yang bisa kukerjakan. Ya seperti kesaksian tadi, coba kita jangkau sekitar kita.
Jangan karena aku sudah diselamatkan, namaku sudah terdaftar. Bagaimana dengan orang di sekitar kita? Jangan hanya kita puas dengan diri kita sendiri. Ya kita bersyukur kalau keluarga kita semua sudah di dalam Tuhan. Bagaimana dengan orang di sekitar kita? Dan jangan kita hanya merasa yang penting aku aman. Yang lain itu bukan urusan saya. Mari ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, kita waspadai apa yang sudah kita capai, di mana kita saat ini. Jangan kita berhenti. Jangan kita berhenti. Kalau Tuhan masih berikan waktu, masih berikan kesempatan, itu berarti masih ada yang bisa kita kerjakan. Yang perlu kita bertanya kepada Tuhan, apa yang dapat kulakukan? Atau kita melihat keadaan di sekeliling kita, apa yang dapat kulakukan kepada orang-orang ini? Tapi coba dulu satu hal tadi, berdoa. Ya, berdoa untuk orang lain. Itu sebagai langkah awal. Sehingga kita sadar siapa kita tadinya dan apa yang bisa kita buat sebagai pernyataan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kiranya renungan firman ini boleh mengingatkan kita, menegur kita, memotivasi kita agar kita semua menjadi orang-orang yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.